Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Kagan Kekanan Turki Barat, kerajaan sebelum Khazar, leluhur Yahudi Askenazi, dan Bani Alwi atau Ba'alwi. Hancurnya kerajaan Khazar dan munculnya tokoh Ubaidillah. Pada video Raja Kerajaan Khazar, leluhur Yahudi Askenazi, dan Bani Alwi atau Ba'alwi, kami sudah menerangkan raja-raja kerajaan Khazar yang memerintah antara tahun 740 sampai 1016 Masehi. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Oleh karena itu, kerajaan Khazar ada setelah Nabi Muhammad wafat. Pada tahun 965 Masehi, Pangeran Sviatoslav Igorevich dari Kepangeranan Agung Kievan Rus menyerang kerajaan Khazaria dan menguasai kota Kap, Benteng Sarkel, dan ibu kota Atil. Pada tahun 1016 Masehi, Pangeran Mstislav dari Tumutarakan, seorang pangeran Kievan Rus, melakukan ekspedisi ke sisa-sisa kota Khazar yang belum tunduk dan berhasil mengalahkan mereka semua. Alwi bin Ubaidillah diceritakan meninggal tahun 410 Hijriah atau 1019 Masehi. Maka ayahnya Ubaidillah secara logika sudah ada sebelum tahun 1019 Masehi. Kalau Ubaidillah adalah sosok yang benar-benar ada, maka ia sezaman dengan Kagan Georgius Jul dari Khazar. Sesuatu yang kebetulan ketika kerajaan Khazar dihancurkan secara permanen oleh Pangeran Mstislav dan penduduk kerajaan Khazar pada tercerai-berai dari kerajaan Khazar, tiba-tiba dimunculkan tokoh Ubaidillah. Karena kita akan membahas Bani Alwi atau Ba'alwi yang memiliki YDNA haplogrup G2 atau DNA yang identik dengan keturunan Yahudi Askenazi, maka kemungkinan besar mereka adalah keturunan dari orang-orang kerajaan Khazar. Dan karena kerajaan Khazar adalah pecahan dari kerajaan Gotuk, terutama kerajaan Gotuk Barat, maka kami akan membahas raja-raja kerajaan Gotuk Barat. Kerajaan Gotuk Barat biasanya juga disebut Kerajaan Turki Barat. Alasan kami memilih masa pemerintahan Kerajaan Turki Barat adalah masanya sejaman dengan masa hidup Nabi Muhammad, tahun 570 sampai 632 Masehi. Karadak atau Kuridak adalah seorang kepala suku penting dari suku Akatsiri dari Konfederasi Hun pada masa pemerintahan Attila. Karadak adalah salah satu panglima perang Attila dari kerajaan Hun. Wilayah kekuasaan Karadak yang nantinya menjadi wilayah utama kerajaan Khazar. Ia menjadi terkenal ketika ia didekati oleh para diplomat Romawi pada tahun 448 Masehi. Sebagai sekutu potensial melawan bangsa Hun, tetapi menggunakan informasi tersebut untuk membantu tuannya menggagalkan pemberontakan di antara para kepala suku Akatsiri yang lebih rendah. Dengan demikian, Attila membiarkan tanahnya tidak tersentuh, sementara sisanya diambil alih. Jadi, pada masa Attila the Hun,
Wilayah Khazar, sekarang wilayah Georgia, Dagestan, Armenia, Azerbaijan, dan Turki Timur, menjadi wilayah kerajaan Attila Dahun. Niri Kagan adalah orang pertama yang menjadi penguasa Kaghanate Turki Barat setelah Kekaisaran Turki pertama pecah. Ia memerintah dari tahun 579 hingga sekitar tahun 602 atau 603 Masehi. Niri tewas dalam pertempuran selama pemberontakan. Niri adalah putra dari Yangsu Tegin. Yangsu Tegin diperkirakan wafat sekitar tahun 589 Masehi. Masa pemerintahan dari Yangsu Tegin tidak diketahui dengan pasti. Yangsu Tegin adalah putra dari Mugan atau mungkin Tardu. Mugan memerintah dari tahun 553 sampai 572 Masehi. Mugan Kagan adalah putra kedua dari Bumin. Bumin memerintah sekitar tahun 552 sampai 553 Masehi. Bumin adalah putra dari Asinatuwu. Asinatuwu adalah kepala suku Tujue dan pendiri dinasti Asina. Asinatuwu dianggap sebagai pendiri Kaghanate Goktuk atau kerajaan Goktuk, sehingga dia juga dianggap sebagai leluhur para Kagan Goktuk. Masa pemerintahan dari Asinatuwu tidak diketahui dengan pasti. Asinatuwu memiliki dua putra, yaitu Bumin dan Istemi Yapgu. Asinatuwu adalah putra dari Asiansat. Asiansat inilah yang masuk ke lingkungan Kaghanate Rouran, salah satu kerajaan besar di stepa Eurasia bagian timur, yang memerintah dari tahun 330 Masehi sampai 555 Masehi. Asiansat adalah putra dari Asina. Asina adalah putra bungsu dari Naduliusat, leluhur semi legendaris klan Asina. Naduliusat adalah putra tertua Yisi Nisidu, nenek moyang legendaris klan Turki. Menurut legenda Goktuk, dikisahkan bahwa Yisi Nisidu putra serigala betina. Di masyarakat yang hidup di stepa Eurasia, agamanya adalah Tangrismen, sebuah agama politeisme yang menyembah dewa langit, yang oleh mereka diyakini hidup di pegunungan Altai. Dan salah satu dewa mereka dipersonifikasikan dengan serigala. Hesana Kagan atau Hesana Kagan adalah Kagan kedua dari Kaghanan
Turki Barat setelah Niri Kagan. Nama lain Hesana adalah taman. Hesana adalah anak dari Niri Kagan. Dia muncul sebagai Kulsagan di ibu kota provinsi Iran. Hesana lahir di kota Suyab pada tahun 603 Masehi dan meninggal di kota Chang'an pada tahun 619 Masehi. Hesana memerintah dari tahun 604 sampai 612 Masehi. Pada tahun 605 terjadi pemberontakan Tiele yang berhasil mengusirnya dari Jungaria ke daerah sungai Ili. Pada tahun 611, pemberontak yang dipimpin Segui, sepupunya, berhasil menguasai wilayah ke kanan Turki Barat, dan Segui naik tahta. Pada tahun 611, ia diangkat menjadi Hesana Kagan melalui dekrit kekaisaran dan menikah dengan seorang putri Tiongkok. Pada tahun 619, ia tidak lagi memegang kendali atas kaganatnya dan berada di Chang'an, ibu kota dinasti Tang Tiongkok. Hesana diserahkan kepada utusan Turki Timur untuk dieksekusi. Segui Kagan atau Segui Kagan adalah Kagan ketiga dari Kaganate Turki Barat. Segui adalah putra Tulu. Tulu adalah putra Tardu yang menjadi Kagan dari tahun 575 sampai 603 Masehi. Jadi, Segui merupakan cucu dari Tardu. Tardu adalah putra dari Istami. Istami adalah putra dari Asinatuwu. Jadi, garis keluarga Hesana dan Segui bertemu di Asinatuwu. Segui memerintah Kaganate Turki Barat dari tahun 611 sampai 618 Masehi. Segui memiliki dua adik laki-laki, yaitu Tongyabgu dan Bagasat. Tongyabgu. Kagan Tongyabgu adalah Kagan dari Kaganate Turki Barat dari tahun 618 hingga 628 Masehi. Tongyabgu menggantikan kakaknya Segui menjadi Kagan di Kaganate Turki Barat. Pada masa pemerintahan Tongyabgu secara umum dianggap sebagai puncak dari Kaganate Goktuk Barat. Pada sekitar tahun 628, ia dibunuh oleh Kuluk Sibir, pamannya, dan seorang partisan dari Paksi dulu. Setelah kematian Tongyabgu, kekuatan Goktuk Barat sebagian besar runtuh. Kulik Sibir. Kulik Sibir atau Bagatur Kagan atau Sibil adalah seorang penguasa Kekaganat Turki Barat pada abad ke-7. Kuluk Sibir
memerintah mulai tahun 628 sampai 630 Masehi. Ia mungkin adalah putra Tardu dan gubernur Provinsi Utara Kekaisaran selama pemerintahan keponakannya, Segui dan Tongyapgu. Pada tahun 628, klan suku Dulo bersama Kuluk Supir memberontak terhadap Tongyapgu Kagan, yang sebenarnya adalah keponakannya sendiri. Kuluk Sipir membunuh Tongyapgu dan menyatakan dirinya sebagai Kagan dengan dukungan klan Dulo. Pada tahun 627 sampai 628, Kaisar Heraklius dari Bizantium beraliansi dengan Kagan Siebel dari Kaganate Turki Barat melawan Raja Kekaisaran Persia dari Wangsa Sasanid. Pertempuran ini terjadi di daerah pegunungan Kaukasus. Pada tahun 630 terjadi pemberontakan. Kuluk Sipir turun tahta dan melarikan diri ke pegunungan Altai, di mana ia dibunuh oleh partisan Nusibi. Seyabgu Kagan. Seyabgu Kagan adalah seorang Kagan di Kekanan Turki Barat antara tahun 631 sampai 633 Masehi atau 630 sampai 632 Masehi. Gelar lengkapnya adalah Yipi Saboluo Si Yehu Kehan. Sedangkan nama pribadinya adalah Asinasili. Pada tahun 633, Seyabgu Kagan setelah kehilangan pendukung dan prestisnya, ia melarikan diri ke selatan. Dia mencoba menyerang kota Bak, sekarang di Afghanistan Utara, tetapi terbunuh dalam pertempuran tersebut. Duolu Kagan. Duolu Kagan merupakan seorang penguasa Kekanan Turki Barat pada tahun 632 sampai 634 atau 633 sampai 634 Masehi. Duolu Kagan adalah putra Bagasat. Bagasat adalah putra Tulu. Tulu putra Tardu. Tardu adalah penguasa Kekanan Turki Barat. Pada tahun 633, setelah kudeta, Seyabgu melarikan diri ke selatan, dan klan Nusibi mendukung Nisu yang tinggal di Karasas untuk naik tahta. Sejarawan Persia abad pertengahan Al-Taberi dan Belajuri mencatat bahwa Duolu mencoba membantu Khusro ketiga melawan pasukan kekhalifahan Arab dan berpartisipasi dalam pertempuran kecil. Tetapi dia harus kembali ke timur karena pemberontakan. Pada tahun 634, setelah 1 tahun berkuasa, ia meninggal dan menyerahkan tahtanya kepada saudaranya Tongsat atau Isbaratolis. Isbaratolis. Isbaratolis adalah penguasa Kaganate Turki Barat antara tahun 634 sampai 639 Masehi dan menjadi Kagan Nusibi antara tahun 639
sampai 659 Masehi. Gelar lengkapnya adalah Sabuluo Silisi Kehan Kagan. Nama pribadi Isbaratolis adalah Asina Tonge. Isbaratolis meninggal tahun 659 Masehi. Setelah kakak laki-lakinya, Duolu Kagan turun tahta, ia naik tahta pada tahun 634 dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Pada tahun 635 terjadi pemberontakan yang dipimpin Tun Tudun dan menyebabkan Kagan melarikan diri ke Karasar bersama saudaranya Borisat. Namun ia diangkat kembali ke tahta oleh bangsawan Nusibi Esegel Kul Erkin yang membunuh Tun Tudun. Sementara itu, suku Duolu menunjuk Yukuksat, seorang pangeran dari kekanan Turki Timur yang baru saja runtuh, sebagai penguasa mereka. Yukuksat memerintah sebagai Dulu Kagan dari tahun 634 sampai 638 Masehi. Kemudian menjadi Kagan di Kaganate Turki Barat antara tahun 638 sampai 642 Masehi. Dan kemudian sebagai penguasa Kunduz dari tahun 642 sampai 653 Masehi. Yukuksat meninggal pada tahun 653. Gelar lengkapnya adalah Yipidul Khan atau Yipi Duolu Kehan. Yukuksat adalah putra Ilik Kagan, penguasa kekanan Turki Timur, dan menghabiskan masa kecilnya di sana. Ilik Kagan adalah putra dari Yami. Pada tahun 627, Yukuksat ditugaskan untuk menumpas pemberontakan di sekitar Tienshan, tetapi dikalahkan dan melarikan diri. Setelah terjadinya beberapa pergantian penguasa dan pemberontakan, nama Yukuk diusulkan oleh seseorang Tun Tudun sebagai Kagan Turki Barat. Yukuk yang wilayah ayahnya telah lama hilang dengan mudah menerima undangan tersebut. Pada tahun 653, Yukuksat meninggal di Kunduz. Irbisekui Kagan adalah seorang penguasa kekanan Turki Barat. Ia memerintah dari tahun 642 sampai 651 Masehi. Ia terkait dengan Paksi Nusibi dan merupakan putra El Kuluksat. Pada tahun 642, Irbisekui naik tahta setelah mengalahkan Yukuksat. Meskipun Yukuksat masih aktif dan menguasai sebagian wilayah, Irbisekui mendapat dukungan dari suku Nusibi. Selama tahun-tahun awal pemerintahnya, persaingan antara Paksi Nusibi dan Dulu mereda. Pada tahun 646, Kaisar Taizong dari Tang menyerbu Tarim. 2 tahun kemudian, beberapa pemimpin Dulu berlindung di Tiongkok. Bersama mereka, Kaganat juga kehilangan Jungaria ke Tiongkok. Pada tahun 646, Asina Helu memberontak terhadapnya, tetapi dikalahkan pada tahun 651.
Irbis-Seguy digulingkan oleh Asinahelu yang didukung oleh Paksi Dolu dan Tiongkok Tang. Asinahelu. Isbara Kagan atau Asinahelu adalah kagan terakhir dari Kaganate Turki Barat. Ia memerintah dari tahun 651 sampai 658 Masehi. Ayah Asinahelu tidak diketahui pasti. Ada yang berpendapat ayahnya adalah Borisat, dan yang lainnya berpendapat ayahnya adalah Irbis-Seguy. Terjadi konflik perbatasan di selatan ketika Genju Yapgu, putra Yukuksat, memulai serangan besar-besaran ke wilayah Tujue Barat. Terjadi perang di tahun 655 dan 656. Pasukan Genju Yapgu dapat dikalahkan di dekat Suyap. Pada tahun 657, Kaisar Gaozong dari Tang memulai penaklukan Turki Barat. Jenderal Su Dingfang ditunjuk menjadi komandan utama selama seluruh operasi. Suku Cumukan adalah suku pertama yang kalah, yang dipimpin oleh Lantulu yang menyerah dari sungai Irtis. Namun dia melarikan diri ke Cak bersama putranya Asinasiyun dan seorang penggawa bangsawan Suyan. Namun dia segera diserahkan kepada Xiao Xia oleh penguasa Cak, Xian Tarkat. Kaisar Gaozong mengampuni dia setelah 15 hari, dan dia menghabiskan hari-harinya di ibu kota Tang, Chang'an. Dia dimakamkan di dekat tugu peringatan Ilik Kagan. Pemerintahan daerah Kasar tahun 658 sampai 690. Setelah kekalahan perang Kagan Asinahelu dari kerajaan Turki Barat dengan kerajaan Tang, maka daerah kekuasaan Turki Barat menjadi daerah protektorat dari kerajaan Tang. Pemerintahan protektorat ini berlangsung dari tahun 657 sampai 742 Masehi. Wilayah Turki Barat dipecah menjadi 4 daerah protektorat, yaitu Kunling Protektorat 657 sampai 736 Masehi, Mengci Protektorat tahun 657 sampai 742 Masehi, Sogdiana Protektorat, dan Tokaristan Protektorat. Kalau Anda lihat dari peta ini, maka daerah Kasar tidak termasuk dalam Tang Protektorat. Akan tetapi, juga tidak ada catatan terkait siapa penguasa daerah Kasar. Selama kurun waktu antara tahun 650 sampai pertengahan 660 Masehi, terkadang kita akan melihat referensi ke Khalga sebagai penguasa Kasar. Dari pertengahan tahun 660-an sampai 690 Masehi, Kaban dianggap sebagai Kagan penguasa Kasar. Para peneliti harus menyadari bahwa nama-nama ini berasal dari satu dokumen, Cakfar Tarisi, dan banyak sekali sarjana yang mengkritik keras dokumen ini karena dianggap sebagai campuran data faktual dan rekayasa belaka. Busir Gelapan. Busir atau Basir atau Busir Gelapan adalah kagan dari kerajaan Kasar yang merupakan pecahan ke kanan Turki Barat. Ia memerintah dari tahun 688
sampai 711 Masehi. Kerajaan Khazar pada masa pemerintahannya mewarisi daerah bagian barat dari kekanan Turki Barat. Sedangkan bagian timur dari kekanan Turki Barat dikuasai oleh Asina Mise. Busir VIII adalah anak dari Irbis Segui, sehingga ia adalah anggota dinasti Asina. Barjik. Barjik adalah seorang pangeran Khazar yang pada masa pemerintahannya berkembang pesat pada awal abad ke-8. Ia digambarkan oleh Al-Tabari sebagai putra Kagan. Status dan kedudukannya yang sebenarnya tidak diketahui, meskipun ia mungkin adalah Bek. Barjik memimpin pasukan Khazar dalam perang Khazar Arab pada awal abad ke-8. Pada tahun 730, ia meraih kemenangan di pertempuran Mart Ardabil, menjarah dan menduduki kota tersebut. Ia membunuh jenderal Arab Al-Jarrah Al-Hakimi dan memajang kepala sang jenderal di singgasananya sebagai piala. Hal ini membuat marah pasukan Umayyah yang menghadapinya tahun berikutnya di luar Mosul. Dan Barjik dikalahkan dan dibunuh dalam pertempuran berikutnya. Barjik meninggal pada tahun 731 Masehi. Bihar. Bihar adalah Kagan dari bangsa Khazar pada tahun 730-an. Bihar memiliki putri yang bernama Sisak, putri Khazar yang menikahi putra Kaisar Bizantium Leo III, yang kemudian memerintah sebagai Konstantinus kelima. Dengan demikian, Bihar adalah kakek dari Kaisar Leo keempat, sang Khazar. Ia disebut Biharos dalam sumber-sumber Armenia. Parasbit. Parasbit juga dikenal Prisbit, adalah seorang wanita bangsawan Khazar yang aktif pada tahun 730-an Masehi. Dalam sumber-sumber Armenia, Parasbit disebut sebagai ibu dari Kagan. Parasbit dianggap sebagai istri dari Kagan Barjik dan putri dari Tarmak. Parasbit memegang kekuasaan yang sangat besar, bahkan memimpin pasukan, seperti pasukan ekspedisi yang dipimpin Tarmak untuk melawan Armenia pada tahun 730. Kagan Bek. Khazar memiliki sistem pemerintahan dua penguasa, yaitu Kagan dan Bek. Kita sudah bahas para penguasa Kagan dari kekanan Turki Barat sampai kerajaan Khazar awal. Sekarang kita bahas Bek Khazar. Yasir Bulas. Yasir Bulas adalah seorang Bek dari kerajaan Khazar. Ia diperkirakan adalah putra ketiga dari Tong Yapgu. Tidak diketahui masa Yasir Bulas menjadi Bek Khazar. Chorpan Tarkam. Chorpan Tarkan dicatat oleh Moses dari Kalankatiuk sebagai jenderal Khazar yang menaklukkan Armenia pada bulan April 630 Masehi. Alp-Tarkan, seorang jenderal Khazar yang aktif dalam perang Khazar Arab pada awal abad ke-8.
Tarmak. Tarmak adalah seorang jenderal Khazar yang aktif dalam perang Arab Khazar pada tahun 720-an dan 730-an Masehi. Ia dikirim oleh Parsbit untuk menyerang Armenia pada tahun 730. Hasir Tarkan. Hasir Tarkan adalah seorang jenderal yang memimpin pasukan Khazar yang terdiri dari 40.000 orang dalam upaya mempertahankan Atil yang gagal pada tahun 737 Masehi. Ia disergap dan dibunuh oleh Kautar, Letnan Marwan Ibnu Muhammad, yang kemudian menjadi Khalifah Marwan kedua. Setelah kematiannya, bangsa Khazar mengajukan permohonan perdamaian. Di bawah perlindungan Bani Umayyah. Jadi, pada tahun 737, kerajaan Turki Barat dikalahkan oleh pasukan Islam yang dipimpin Bani Umayyah. Daerah ini kemudian di bawah perlindungan pemerintahan Islam mulai tahun 637 Masehi sampai 640 Masehi. Kagan Turki Barat pada masa akhir. Kemudian sejarah mencatat beberapa orang yang berusaha menjadi Kagan dari Kaganate Turki Barat atau Khazar. Mereka adalah Bagatur, memerintah sekitar tahun 760 Masehi. Tufan Tikfi atau Tugan, memerintah dari tahun 825 sampai 830 Masehi. Tarkan, memerintah sekitar tahun 840-an. Zakariah atau Zakarias, memerintah sekitar tahun 861. Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa raja-raja yang memerintah kerajaan Turki Barat dari tahun 579 sampai 737 Masehi. Raja-raja ini sejaman dengan masa hidup Nabi Muhammad dari tahun 570 Masehi sampai 8 Juni 632 Masehi. Jadi, ketika Nabi Muhammad mengajarkan tentang tauhid dan agama Islam, para leluhur klan Ba'alwi atau Bani Alwi masih hidup di daerah Khazar dan masih menganut agama Tangrisme yang salah satu personifikasi Tuhannya adalah Dewa Serigala. Demikian video tentang Kagan Kekanan Turki Barat, kerajaan sebelum Khazar, leluhur Yahudi Askenazi, dan Bani Alwi atau Ba'alwi. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.